Antikristus itu juga iblis menjadi manusia. Iblis itu memang peniru karena dia tidak punya ide. Nah, kalau tiba-tiba Tuhanmu tidak punya anak, itu gak ada masalahnya. Karena yang kebenarannya adalah manusia aja punya anak. Apakah manusia pagan? Sementara manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Otak ada di mana sih? Manusia aja punya anak, berarti manusia pagan gitu. Apakah kita manusia ini setan? Gara-gara kita punya anak. Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tapi rupa Tuhan seperti rupa manusia. Ada ayatnya di Yeskiel pasal 1. Dan dia yang duduk di atas tahta itu rupanya seperti rupa manusia. Itu perjanjian lama gini, Tuhan bukan manusia. Tapi Tuhan rupanya seperti rupa manusia. Tuhan itu Tuhan bukan anak manusia kan? Sebentar, bisa nggak sih gantian bicara? Tuhan itu memang bukan manusia, tetapi rupa dan bentuk Tuhan itu seperti rupa manusia. Ngerti nggak? Tuhannya bukan manusia, tapi memang karena manusia ini diambil dari rupa Tuhan, makanya mirip. Seperti apa Tuhan itu? Ya seperti laki-laki. Apakah Tuhan manusia? Manusianya yang ngambil gambar Tuhan, bukan Tuhannya yang nyontek manusia. Paham nggak? Paham. Baiklah, mari kita jadikan manusia menurut gambar rupa kita. Betul. Kita, Tuhannya kita berarti kan? Ya, 2, laki-laki sama perempuan. 3. Oh, 2 tambah 1 ya. Ini yang ngomong iya, siapa? Kan, yang ngomong tadi siapa, Pak Luga? Allah Bapak. Ngomong, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang ngomong siapa ini? Allah Bapa. Bukan, yang ngomong Bible itu, perjanjian lama itu. Iya, Tuhan berbicara dicatat oleh Musa. Gimana sih kok Bible? Wah, kalau begini kualitasnya lo nggak bisa bikin agama lo di Indonesia ini. Ngomong aja belepotan. Betul nggak? Betul. Iya kan? Ya, kalau kita debat di forum-forum besar, terjemahan dari Septuaginta, terjemahan dari Bible Hebrew yang tidak ada bukunya kan gitu. Tuhan itu ada yang perempuan apa enggak, itu yang ditanya. Enggak ada kan Tuhan lo yang perempuan, kasihan. Tapi Yahudi yang punya kitab Bible Hebrew nggak ngomong kalau Tuhannya itu manusia gitu. Kalau nanti gue udah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, pasti rabi-rabi juga pasti sama kayak Juma. Mohon maaf Bang Luga, saya udah nggak mampu lagi. Mohon dia maaf. Gue dari awal udah bilang gue nggak mampu, lo dulu juga. Enggak, nanti kan kalau gue debat sama Rabbi Tovia Singer nih, Rabbi Tovia Singer, Smuley Botes, Rabbi top di Amerika, di Israel, pasti juga ngomongnya sama nanti. Mohon diampuni gitu. saya, yakin jangan diinjak leher saya. Yakin lah orang kan semua gaya-gaya debat manusia kan sama modelnya, ngotot-ngotot tapi blow on, kan gitu-gitu aja nya. Awak udah debat 25 tahun, udah tahu gaya-gayanya Tovia Singer, gaya-gayanya Juma, gaya-gayanya Zakir Naik. Kalau udah ditanya siapa Tuhan perempuan, ujung-ujungnya juga bingung. Iyalah. Murtad juga. Tapi kalau gue bilang Yesus Tuhan, oh itu masih bisa dibantah 1000 jurus. Oh itu Tuhan itu dalam bahasa aslinya Tuhan. Terus dia itu utusan. Tuhan perempuan makannya apa lu Kak? Tuhan perempuan makannya apa? Ya makannya spaghetti, makanan ayam goreng, banyak lah. Kebun juga dong, berarti dia gimana dia dapat tepung di sana? Oh, dia pencipta alam semesta gimana sih? Oh, dia ciptain aja tepungnya gitu, atau spagettinya langsung dibikin? Seluruh dunia ini kan yang menciptakan kan Roh Kudus. Kadang-kadang kita kepedean bahwa Allah adalah Tuhan. Yang Tuhan tuh bukan cuma Allah, ada istrinya Roh Kudus. Roh Kudus juga Tuhan, makanya dia bininya. Iya. Itulah Tuhan perempuan, Tuhan laki-laki. Ya, bukan urusan kau. Selagi lu masih menyolek-nyolek Alkitab, ya jawabannya itu. Tapi kalau lu bilang Bang Luga, lakum dinukum waliyadin, ya kita juga nggak bisa maksa. Ya kan? Iya, itu mah. Islam pegang itu. Tapi masalahnya ketika lo mencolek Alkitab, ya siapa tangan lo dipotong kan gitu aja. Betul nggak? Lo masuk rumah orang, lo kan nggak menguasai sepenuhnya rumah orang itu. Kan itu rumah orang. Dia tahu di mana dibikin CCTV, di mana dibikin bom, di mana dibikin ranjau. Lain lah, kalau rumah kita itu nggak boleh sembarangan masuk. Kalau Bible itu kan disuruh disebarkan.
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Gitu. Ya, iya ya memang. Nah, Ya, ketika jangan lo marah mulai kalau orang mau- buka-buka. Ngaco. Kalau nggak nggak mau dibuka, nggak masalah. sebarin. Membuka-buka itu nggak masalah, membaca-baca nggak masalah. Tetapi kalau mengartikan seenaknya baru kepala dipotong. Oh, nggak Gitu bisa aja. gitu dong. Orang baca Lu kan- terserah dia mau menilai gimana. Bebas itu. Ya, sekarang gini lo membaca Alkitab terus lo nafsirin seenaknya nggak bisa. Itu kan makanya ditanya siapa Tuhan perempuan. Ya matilah kau. Nggak boleh gitu. Ketika disebarkan, ya terserah orang mau interpretasinya kayak mana. Bebas. Oh iya, ya kalau lo misalnya menginterpretasikan dengan cara lo nggak masalah. Tapi Emang kan punya yang standar, menilai- Bible. Sebentar dulu, yang menilai kan publik. Ya makanya standar lu aja dibantah oleh Kristen lain kan? Sebentar. Sebenarnya di dalam Alkitab itu sebenarnya sangat jelas. Tetapi karena memang nggak dibaca yang jelas itu, cari ayat-ayat ambigu, itulah yang dimainkan. Ya. Misalnya nih, di dalam rumah itu ada uang, tapi sengaja uang itu pura-pura nggak dilihat, dia cari-cari, oh di sini nggak ada uang, padahal di depan matanya uang, tapi pura-pura nggak dilihat. Nah itu sama dengan Alkitab begitu. Tuhan itu jelas laki-laki sama perempuan, tapi pura-pura nggak dibaca. Ya kalau nggak dibaca, ya orang juga nggak ngerti-ngerti. Nah ketika ada yang menuntut, ini lo baca lo, ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Ya udah, Jadi itu kan- sampai 28 baru itu kan orang standar baru lu. orang terbuka lah pikirannya. Sebentar dulu. Kan itu kan ada tertulis, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dengan gambarnya. Iya. Nah itu udah jelas. Makanya para ulama sekarang, para tokoh-tokoh udah pada nyerah. Nah, kalau lo misalnya salah satu babunya lo nggak nyerah, ya kita juga nggak rugi. Iya lu Ya, Ga, paling itu kan lo jadi pemahaman sampan lu terhadap neraka. Bible. Nah, pemahaman lu itu juga kan dibantah oleh Kristen yang lain gitu loh. Aduh, bukan Kristen yang lain. Ya kan Kristen yang setuju, yang nggak setuju itu wajar. Di mana-mana tuh nggak semua orang cara berpikirnya Sama kan? Nah, begitu juga kan benar. ketika baca Bible kami memahaminya beda. Kenapa kau marah? Iya, tapi masalahnya kan lo kan nggak ada mujizat, nggak ada Jadi kuasa. Kristen yang Itu bantahmu punya betul. mujizat enggak? Nggak ada Jadi dong. lu sendiri yang punya. Iya, makanya kita berhak menginjak-injak kepala orang karena kita ada kuasa. Misalnya gini, gue orang kaya, lo orang miskin, berhak nggak gue mengelempar lo ke kandang kucing? Berhak, karena kita punya kekuatan. Lo enggak, ya udah, lo mati aja, kan gitu aja. Tapi gua kaya. Kaya itu tidak dilihat dari lo punya satu mobil, dua mobil. Kaya itu luas pandangannya, baik secara hikmat, baik secara kekayaan juga. Contoh, kalau masalah pendanaan, 100-200 orang terkaya di Indonesia itu 80% orang Kristen. Dari situ aja udah menang secara pendanaan. Secara hikmat, siapa Tuhan perempuan? Terus Yesus Udah. Tuhan laki-laki juga. Betul, Berarti ada dua Tuhan laki-laki, Bapak sama Yesus. betul. Pinter Terus otak lo. waktu Yesus Mulai kawin di kemajuan. surga, berapa banyak istrinya? Kan kawin sama seluruh Kristen. Itu perlu Nah, apa tuh? dijelaskan. Nggak bisa sembarang pegang. Umat manusia itu pada dasarnya itu adalah lambang dari istrinya Tuhan. Nah makanya anak domba itu kan menikah dengan mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Mengasihi Laki Tuhan. perempuan ya. Di alam roh itu penyembahannya orang Kristen itu ya seperti perempuan. Secara roh ya, bukan secara fisik. Ya. Oh, jadi Ya tidak. secara roh ya perkawinan itu. Iya. Ya pada dasarnya kan pernikahan kan dasarnya kan dari roh. Kan suka sama suka itu kan roh. Cinta itu kan roh. Baru dibarengin dengan fisik. Tubuh. Nah, kalau kita dengan Yesus kan bukan secara fisik, tetapi secara roh. Pernikahan anak domba. Masuk akal. Ketinggian lah ilmu itu. Udah, murtad aja lo, kurang aja. Enggak, tapi Capek lu gua nih nginjilin lo. kayaknya ini lo Ga tidak mencerminkan Kristen sejati. Karena gue jago gitu. Bukan, Ya. aku baca di 1 Korintus 4:13 itu Kristen, kalau orang Kristen tuh harus begitu. Kalau lu gak difitnah, lu nggak boleh marah-marah, tetapi harus menjawab dengan ramah. Karena luga telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Jadi kotoran babi itu sama dengan luga gitu. Sampai pada saat ini. Jadi luga gak boleh marah-marah. Coba baca Oh, itu salah penafsiran. 1 Korintus 4:13 coba. Ini saya fitnah nih, luga sesat. Luga gak boleh marah.
Mohon maaf ya, sepertinya tidak ada perlawanan di. Baca dulu 1 Korintus 4:13. Iya Bang Luka. Iya Bang. Iya, betul. Kenapa tidak semangat kayaknya nih? Nabinya kayaknya kurang makan atau gimana nih? Belum makan kan goreng, belum makan kan goreng. Silakan dikeluarkan. Silakan guys, lanjut saja dengan Dibuka mulutnya, ilmunya dikeluarkan. Kalau secara Alkitabiah itu tidak ada ketertutupan seorang hamba itu bisa menjadi nabi, Bang. Iya benar. Bisa saja Di kepada dalam ajaran para nabi tidak ada batasan nabi terakhir. Ya, itu nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada seseorang pun yang mengklaim dirinya saya sebagai nabi terakhir. Nabi itu kapan saja semasa dunia ini masih ada, berarti nabi masih ada. Itulah ajaran yang benar. Karena semua orang butuh tuntunan seorang nabi. Kalau nggak ada nabi, bahaya. Nanti ajaran-ajaran sesat berkeliaran gimana? Jadi selagi masih ada manusia di bumi ini, berarti nabi masih ada. Jadi bagaimana mengenal nabi itu, Bang, di dalam kekristenan itu? Bagaimana kita mengenal dia bahwa dia seorang nabi? Ya, pertama kan kita dengar dulu apa pesan-pesan yang disampaikan. Kalau pesan-pesannya itu masuk akal, bisa dicerna akal sehat, dan banyak konfirmasi, berarti dia sudah menunjukkan ciri-ciri nabi yang benar. Dan dia juga membuat mukjizat. Ya, misalnya saya dibawa ke neraka, saya ngelihat keluarganya si kucang dicincang misalnya. Kita terima aja dulu. Coba kita dengar nabi yang lain, ada nggak yang memberikan cerita yang sama? Dan nabi itu biasanya nggak bekerja sendirian, biasanya tuh nabi itu nggak bisa cuma satu, harus ada 2, 3, 4, 5. Seperti itu. berarti secara kelompok lagi tuh dia mengunggah. Iya, dari dulu juga nabi kan nggak cuma satu. Bang Luga, siapa yang membenarkan kenabian Abang di kekristenan? Atau ada nabi yang lain? Ada dong. Nabi kan bukan cuma saya aja. Banyak Siapa nabi. nabi yang lain selain Abang sekarang ini? Ada Mary Catherine Baxter, Angelica Jembrano, Hannah Hudson, siapa tuh Mahana Ministry Bekasi, Rumah Doa Segala Bangsa, di situ nabi banyak. Oh, jadi Bunda Hana itu nabi juga dia itu? Hannah Hudson seorang orang Batak tapi tinggal di Amerika, dia juga nabi juga. Oh, bukan Hana yang ada di TikTok ini, bukan? Bukan. Mereka dibawa ke neraka, mereka dibawa ke surga, nabi dong. Memberikan informasi terbaru tentang surga. Nabi kan. Biasanya kalau nabi ini kan, Bang, secara Alkitabiah itu dikukuhkan dengan adanya mukjizat yang Allah beri kuasa kepada dirinya. Kalau seperti Abang, apa yang pernah Allah beri mukjizat kepada Abang? Ya, saya bisa mengusir setan. Kalau Dalam nama Yesus. itu kan ma'ruf itu, Bang. Pendeta Gini loh, Bang. istilahnya, bahkan mungkin ustadz-ustadz kita aja bisa gitu kan. Begini loh Bang, mengusir setan itu tidak mungkin semua agama bisa mengusir setan. Nah, kalau ada agama lain yang merasa bisa mengusir setan, itu kan nanti harus diuji, diadu. Siapa yang pecah? Kan begitu. Nanti setelah diadu, dia menang, baru dia membuktikan bahwa dia adalah salah seorang nabi. Tapi mukjizat itu tidak membuktikan kenabian, tapi mukjizat itu hanya meneguhkan saja. Karena pekerjaan nabi kan menyampaikan pesan. Iya, artinya itu kan dia bahwa dia seorang nabi. Iya, misalnya pesannya gini, saya ngelihat si kucang anyot keluarganya di neraka. Alasannya kenapa? Karena menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, lalu saya sampaikan ke si kucang, keluargamu udah masuk neraka gara-gara menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, cara membuktikannya kita butuh nabi-nabi yang lain juga yang melihat penglihatan yang sama. Nah, kalau penglihatannya udah 2-3 orang sama, berarti udah benar itu. Kan begitu. Tapi bagaimana kita tahu sementara secara Alkitabiah bahwa iblis juga bisa menjadi terang dia. Artinya ketika dia mencobai anak manusia, bisa hal Uang yang palsu dan uang asli tinggal dibawa ke alat tester. Uang palsu dan gimana cara mengujinya, Bang? ya alat tester diadu lah. Diadu. Misalnya ada orang buta melihat, coba ustadznya bisa nggak? Ada orang mati, bisa bangkitin nggak? Kan diadu.
Dan belum pernah ada yang bisa mengalahkan mujizat seorang penginjil, karena mujizat seorang penginjil itu ekstrim, membangkitkan orang mati, menubuatkan orang meninggal. Kamu 5 hari lagi meninggal dia. Itu sering kayak begitu. Pernah ada kejadian gitu? Banyak banget. Kamu tidak lama lagi meninggal, 3 hari lagi meninggal, seperti si John Peter, apologet oneness, dinubuatkan sama Dalton. Nggak lama lagi kamu meninggal. Saya juga waktu itu, saya bilang sama Pastor Ben, kamu nggak lama lagi meninggal. Oh, saya masih 40 tahun lagi. Nggak lama meninggal. Jadi seorang nabi itu berkuasa menubuatkan nyawa seseorang. Jadi nubuatan yang abang terima ketika berucap begitu bahwa Pak Dalton tadi itu meninggal, abang dapat kisi-kisinya itu dari mana nampaknya? Nah, Tuhan kan ngasih tahu, ini anak bakal mati, kata Tuhan. Saya sampaikan. Berapa hari lagi? 3 hari lagi. Sampaikan, 3 hari lagi kamu tewas. Gak percaya dia, meninggal dianya. Beneran meninggal dia, Bang? Beneran. Itulah membuktikan kalau seorang itu nabi. Terus seorang nabi juga, dia kerjanya memang bernubuat, nabi itu. Tapi kenapa banyak teman-teman abang banyak penyangkalan ke atas kenabian abangnya? Apa masalah itu, Bang? Memang seperti itu. Mempercayai Tuhan itu terlalu sulit. Mempercayai Tuhan itu harus hidup suci. Orang nggak mampu hidup suci, yang nggak bisa percaya Tuhan, nggak mampu dia. Mempercayai Tuhan itu, kamu harus hidup kudus. Ketika kamu tidak hidup kudus, kamu nggak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Sampai mampus kamu. Kecuali kamu bertobat, hidup kudus. Kalau abang memang memang melakukan, artinya tidak menikah, Bang? Menikah juga? Menikah, tapi jangan bercabul, jangan berzina, jangan kawin 2 kali. Kalau kau kawin 2 kali, kamu nggak mampu mengenal Tuhan. Nggak diizinkan. Haram hukumnya mengenal Tuhan kalau berbuat dosa. Tuhan sendiri yang menolak. Jadi Tuhan sendiri, kenapa orang tidak bisa percaya kepada dia? Karena Tuhan larang. Nggak bisa kau percaya sama dia, kurang ajar, kata Tuhan. Babi kau. Karena dia berdosa. Tapi kalau dia hidup suci, diizinkan. Ayo datang. Nah, gitu. Tapi kalau dia hidup tidak dalam kebenaran, justru Tuhan yang menendangkan kepalanya. Ngapain kau kesini, kata Tuhan. Gue nggak butuh lu. Paham kan? Jadi kalau ada yang tidak percaya kepada saya, itu karena dia berbuat dosa. Jadi dia tidak mampu otaknya mengenal Tuhan itu. Gimana pandangan abang? Apa bisa dibenarkan umpamanya seorang nabi, kita katakan ya, ketika dia dalam mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, ini kan secara iman ya. Tapi ketika dia mengabarkan, memberikan pengajaran, memberikan wejangan, memberikan banyak hal, ditolak gitu. Bukan ditolak, tapi dengan sikapnya, umpamanya akhlaknya itu, dengan ucapannya itu kadang apa yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia dengan berkata-kata kasar, keluar bahasa dibenarkan. Lo kasar itu memang sesuatu hal yang wajar untuk bagi guru-guru palsu. Sesuatu yang kasar itu wajib. Kalau kita justru mana mungkin kita bisa bilang kepada penyesat, please dong, bertobat dong, please. Hilanglah harga diri Tuhan kayak begitu. Please, jangan dong begitu. Tuhan itu kan pemarah bagi orang yang berdosa. Walaupun dia juga besar kasihnya, tapi dia juga bisa marah. Marah itu memang harus disertai dengan keutamaan karena itu dibenarkan. Kalau misalnya mengatakan, loh, namanya orang sudah bersundal. Kalau orang bersundal, please jangan bersundal. Masa gitu ngomongnya? Bukan. Lebih pantas kan kita ngomong, kurang ajar. Lebih bagus begitu daripada please. Jadi Tuhannya jadi budak jadinya. Bukan, maksudnya itu marah itu dibenarkan secara manusia. Kamu itu berbuat dosa mau, tapi dikerasin nggak mau. Kalau kamu nggak mau dikerasin, ya jangan berbuat dosa. Itu aja intinya. Ketika kamu ditangkap polisi, kan kamu digebukin di kantor polisi. Ya kalau kamu nggak mau digebukin, ya jangan berbuat kesalahan. Jangan udah berbuat kesalahan minta dilembutin, itu salah. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Karena di neraka itu nggak ada kelembutan, yang ada cuma penyincangan. Neraka mau seperti itu juga gambaran itu juga. Ya di neraka lebih sadis lagi. Kalau di bumi kan masih kecaman. Kalau di neraka dicincang, dibelah kepalanya. Memang siksaan bang ya, siksaan bang. Iya.
Jadi nggak usah terlalu manja lah. Kalau baru dibilang tolol aja udah, aku dikasarin, Nabi kok kasar. Nggak usah belagak-belagak kayak ibu hamil. Narasi teman abang kan menolak kenabian apa mungkin dengan cara-cara abang mungkin kurang kasih ya atau kurang hikmah mungkin Bukan gara-gara itu, bukan karena kurang kasih. bukan Nah, memang karena memang mereka udah hidup dalam persundalan. itu memang abang amini juga bahwa orang-orang Kristen ini memang hidup di dalam persundalan. Sebagian, tidak semua. Itu menimpa kepada para pengajarnya atau boleh kita katakan pendeta-pendetanya. Ya, sebagian. Memang menimpa itu ya. 50%. Sampai 50% bang. Sampai. Atau mungkin karena adanya konsep penebus dosa. Ya bang, benar itu. Bisa ke arahnya situ. Tidak, karena memang tantangan ikut dekat dengan Tuhan kan kesenangan. Biasanya kurang bersabar dia untuk memikul hidupnya ya. Iya. Tapi kan konsep tentang penebusan dosa ini kuat sekali dalam dogma Kristen bang. Sampai kan ada yang mungkin ya sampai bermacam cara mereka mensikapi tentang atau memahami tentang dogma penebus dosa ini bang. Ya intinya kan itu kan karena manusia sudah berdosa, nggak usah ngomongin Tuhan. Karena kalau berdosa itu terputus dengan Tuhan. Jadi, makanya nomor satu ditebus dulu, dibereskan dulu dosanya, baru ngomongin Tuhan. Ngomongin Tuhan kok berdosa, ngomongin Tuhan kok berzina, ngomongin Tuhan kok bininya 3 sih, ada aja. Ngomongin Tuhan tuh bini 1, jangan 2. Gak boleh ngomongin Tuhan tapi bini 2, punya bini simpanan, mana bisa. Tuhan tuh bersih. Secara alkitabiah dan dipraktekkan oleh orang-orang kudus sebelum itu kan dipraktekkan bang istri Tidak ada. Itu semua yang melakukan poligami di dalam Alkitab itu dihukum, termasuk Abraham, Daud, semua dihukum Tuhan itu. Jadi narasi Tuhan telah aku berikan istri-istri Tuhanmu kepada Abraham itu nasihat-nasihat kepada Daud gimana bang? Itu kan penghukuman. Iya, Istri-istri. bahwa itu narasi Nathan kepada itu di saat itu karena kesalahan Daud ya. Iya, Daud, makanya kan Daud hidupnya juga sepanjang hidupnya juga kan berantakan. Gimana bunuh-bunuhan? Itu karena dia punya istri lebih dari 1. Yang seorang tokoh Alkitab yang masalah seks dia menang cuma 2 orang. Pertama Ishak, yang kedua Yusuf. Cuma 2 orang ini yang bisa mengalahkan seks dalam sejarah umat manusia. Ishak dan Yusuf. Semuanya itu kalah di seks. Abraham kalah di seks. Daud kalah di seks. Ya, Musa pun kalah di seks. Semua kalah di seks. Cuma 2 tokoh yang menang di seksual, yaitu Yusuf dan Ishak. Hanya yang 2 itu. Jadi kalau masalah seksual, contohlah Nabi Ishak dia itulah contoh yang terbaik dengan Yusuf. Itulah kalau masalah seksual. Terus kenapa ini ngawinin Berseba umurnya 3 tahun itu? Dia nggak mampu menahan nunggu sampai 12 tahun gitu lah. Ishak itu menikahi Ribka, nggak ada umur 11 tahun. Kau ngarang. 3 tahun umurnya. Kenapa nggak ditunggu sampai 12 tahun? Itu cerita bohong itu. Gimana cerita bohong? Apa coba benar coba? Nggak ada ayatnya Ribka umur 3 tahun. Nggak ada. Tapi kan kau bisa mikir. Coba mikir. Tafsiran gigi. Kok tafsir gimana sih? Nggak ada. Tunjuk ayatnya sama saya, kau confirm. Ribka umur 3 tahun. Tunjukin. Oke, Ribka lahir umur Ishak berapa? Nggak tahu saya. Wah, nggak baca baik. Tunjukkan ayatnya Ribka umur 3 tahun. Di mana ayatnya? Jangan nipu kau. Ribka lahir umur Ishak pada saat itu 34 tahun. 34 tahun. Ya. Ada ayatnya? Ada Ayatnya di mana? Di mana? Coba tunjukkan. Bentar ya. Ishak umur 4 tahun, terus umur berapa?
Nah, Ishak menikahi Ribka kan umur 37. Ishak, Ribka umur berapa? Ya kalau tadinya dia lahir umur Ishak 34, sekarang dinikahi umur Ishak 37. Berapa itu? Dinikahi umur Ishak 37 berapa? Mana dia umurnya 37? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Perasaan gue nggak pernah baca Alkitab. Dari kecil gue Kristen nggak pernah baca Alkitab. Saya nggak share. Dari kecil saya baca Alkitab tapi nggak pernah dengar umur Ishak 37 tahun. Nah, Di Kejadian 25 ayat 20, coba baca. Dan Ishak berumur 40 tahun, ini 40 ya, ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Ini diambilnya umur 40, jadi orang berarti 37 umur Ishak nih, ketika Ribka lahir nih. di ayatnya umur 37 Ribka lahir. Ayat berapa? Nah, Pasal makanya berapa? cari dulu, ini 40 ya, di Kejadian 25-20 ya. 25 umur 40 Ishak nih Ribkanya lahir diambil jadi istri ya. Ribkanya lahir ya. Iya, umur Nah. berapa? Bentar, sekarang saya cari. Bentar. Masa umur 3 tahun sudah bisa ngomong-ngomong, ada sih Kak? Ya makanya aneh. Ya mana ayatnya? Blow on lama amat sih lo. Sabarlah, Kristen itu harus sabar. Aduh. Pendusta aja kau. Sabar sih, kenapa lu gak? Ini Bentar, segera buang air. Ini mana sih dia? Gue searching aja lah. Tadi 40 ya. Orang Elias bertemu dengan Ribka ketika dia lagi ngambil air. Gimana sih masa orang mengambil air? Ada aja kau ini. Sekarang aja kerja kau. Nih ada nih. Ayat berapa? Nih. Ayat ya, berapa? Ntar lo, saya bacain dulu. Kitab Kejadian, bukan kitab Yahudi. Ya, Gorjok. Kejadian. Ini bahasa Inggris, bahasa Ibrani, masih bahasa Ibrani. Ntar saya cari ini bahasa Indonesia nih. Nih. Sambil Anda cari data, saya mau tanya nih sama Pendeta Luga. Boleh nggak Pak Pendeta? Silakan. Nabi itu, Iya. nyauten itu. Iya, Pendeta Luga kan mengaku Pendeta Luga adalah nabi. Menurut Anda fungsi nabi itu apa? Sepengetahuan saya, nabi itu adanya di agama Islam dengan Yahudi. Silakan. Nabi ada di agama Islam dan agama Yahudi. Iya, Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Sekarang Anda mengaku nabi. Coba Anda jelaskan kepada saya tentang fungsi daripada nabi. Fungsi Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan yang terbaru. Misalnya Iya, keluarganya si Kucang lagi dicincang di neraka. Nah itu kan berita terbaru. iya, Apa alasannya? Menolak Yesus sebagai Tuhan. Lalu saya dibawa ke neraka, melihat Kucang sama saudara-saudaranya dibombardir, dibelah kepalanya. Nah contoh itu seperti itulah Nabi. Woi Kucang, udah kuliah di neraka kau, titik kau dipotong. Nah itu contohnya. iya. Baik. Setelah Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka mempercayai firman itu, ya kan? Menurut Anda, segala firman yang telah disampaikan oleh Allah Bapa kepada Yesus, ya kan? Menurut Anda, apakah masih ada firman lagi setelah Yesus? Itu suara apa sih? Suara kipas angin ya, tolong di mute. Jadi gini, Yesus itu kan anaknya Bapa, bukan nabinya Bapa. Ingat, anak sama nabi itu levelnya beda. Kalau nabi itu sekelas karyawan, pembantu, juru bicara, itu semua sekelas yang namanya karyawan, pembantu. Tapi kalau anak, itu darah daging. Ya, darah daging saya adalah anak saya. Tapi kalau pembantu di rumah saya, itu orang lain. Nggak ada urusannya dengan saya, cuma saya gaji.
Nah, Yesus itu anaknya. Kalau dia menerima firman dari Bapa itu menyatu dengan dirinya karena dia adalah anak darah dagingnya. Tapi kalau Nabi enggak, kalau Nabi itu enggak ada hubungannya dengan Bapa. Dia cuma diangkat jadi karyawannya, ciptaannya, kata kasarnya lebih dari penciptaan. Ya udah Iya, nih, udah nih. Gimana nih? Fokus pada pertanyaan saya, Pak Pendeta, Pak Nabi. Ya kan, setelah Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada semuanya, ya kan, seperti itu. Menurut Anda, apakah masih ada firman lagi yang telah disampaikan oleh Anda? Anda kan tadi mengatakan Masih banyak. fungsi Nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan. Berarti firman yang dimaksud di situ. Nah, menurut Anda, ini Yesus sendiri mengatakan Iya, bahwasanya tapi kamu segala jangan firman yang salah. disampaikan. Tapi kamu jangan salah, fungsi Yesus bukan cuma menyampaikan firman, tapi mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa dunia. Itu harus kamu juga catat. Iya, saya tidak berbicara tentang darah yang dimuncratkan, ya kan? Nah, oleh karena orang kalau yang tidak ada itu. darah, nabi-nabi pun masuk neraka. Kalau nggak ada darah itu, nabi-nabi pun masuk neraka semuanya. Iya, bukan itu yang saya maksud. Tapi firman di sini loh. Wahyu Loh, Tuhan. kamu jangan Pesan debat kusir. Tuhan. Yesus itu sebagai anak, dia juga menyampaikan firman. Sebagai anak, dia juga bertugas menyampaikan firman. Tetapi firman yang disampaikan oleh Bapa itu adalah satu dengan dirinya karena dia adalah anaknya. Ketika seseorang mengutus anaknya, anakku tolong kirim uang ini 1 miliar, uang itu tetap milik anaknya karena dia adalah anak kandungnya. Tapi kalau Nabi pembantunya, kamu bisa nggak sih bedain anak sama pembantu? Kalau nggak bisa, kamu mati aja. Halo, semoga perkataan Anda kembali kepada Anda, Nabi Luga. Lanjut, Loh, Nabi. membedakan anak sama pembantu aja lo nggak mampu. Ya apalagi yang mau diharapkan dari diri kau. Fokus pada pertanyaan saya. Ini bukan tentang masalah pembantu atau majikan, bukan. Tentang Iya firman. kan saya bilang firman. Yesus itu Tentang firman, tentang iya, firman. perkataan yang diterima oleh Bapa itu tidak akan berarti kalau tidak ada Yesus sendiri, karena Yesus sendiri berkata firman itu akan kusampaikan dalam namaku. Artinya kalau tidak dalam nama Yesus, firman itu tidak akan ada gunanya. Ya udah, dalam nama Bapa Lanjut, Anak, lanjut, Kalian, lanjut. Ayat berapa? Tuh, baca Ayat tuh. berapa? Ayat berapa? Baca itu. Sarah berusia 90 tahun. Ini di kitab Kejadian. Terus Sarah Ishak berusia 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Ya, kelihatan lagi kecilnya minta ampun. Terus apa lagi di sini? Chris. Ribka akan berusia ketika mana ayatnya Ribka usia 3 tahun, kurang ajar. Ya itulah perhitungannya. Ih, kau ini. Aku perhitungan di ayat apa? Ayatnya Itu yang penting bukan perhitungannya. perhitungan, Pak. Jadi Bukan kelahiran Ribka perhitungan. itu ketika Sarah meninggal. Nah, pada saat itu umur Mana Ishak ayatnya? 37 tahun. Itu baca di Kejadian berapa itu? 17, kemudian Kejadian 215, Kejadian 25-20. Enggak, yang dikatakan untuk di mananya? Bodoh kau. Kau ini bodoh, kau bisa berhitung. Ini orang Yahudi ini yang hitung. Orang Yahudi bukan orang Kristen. Kau nggak punya hak. Ishak itu nenek moyangnya orang Yahudi. Ini dia mereka sendiri yang hitung. Orang yang nggak pakai Yesus jangan kalah. Mana Apa? sih bodoh kau ini? Apa? Yesus itu anak tunggal Tuhan, anak tunggal kambing, Anak tunggal apa? Anak tunggal apa? anak tunggal Allah Bapa, mamanya Roh Kudus, bodat. Jadi kau bilang, jadi kau bapak itu kawin sama Roh Kudus terus bunting lahirin Yesus gitu. Betul. Kok bapak Bodoh. kawin sama Roh Kudus yang bunting Maria? Aneh kau Bukan ini. yang bunting Maria, Yesus itu sudah ada sebelum Maria diciptakan, anak jin, Ya ngapain dia dajjal. kawin kalau gitu? Ngapain Maria bunting? Coba. Yang kawin siapa? Roh Kudus hanya memberikan benih di perut Maria. Dia yang bikin benih itu bertumbuh. Bukan Ya udah kan dia kawin sama buntingnya. bapak tuh. Ngapain yang bunting? Siapa? Kenapa dia yang nggak bunting? Kau lempar Loh, lempar Yesus, bunting, lempar anak. Yesus sudah lahir, Bu. Yesus Sudah lahir. Dia pun kan Yesus bilang Abraham ada, aku sudah ada. Berarti Tapi sebelum kenapa Maria 25 Desember diciptakan, diperingati sebagai hari lahirnya Yesus? Ya karena dia ketika itu dia lahir sebagai manusia, tetapi sebagai Tuhan dia udah di surga sebelum Maria diciptakan, anak kucing. Gak ada buktinya itu. Yang ada kan setelah dia lahir baru kenal.
Gimana Kau sih? perhatikan ucapan Yesus. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kau ini mentuhankan Kau Yesus yang mati kambing. di salib apa Tuhan yang belum ada? Loh, Yesus itu kan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia turun dari surga ke perut Maria. Kau nggak paham kitab. Anak Yesus dajjal. itu jadi Tuhan setelah dia disalib, mati dan bangkit kembali baru jadi Tuhan. Salah kau, tolol. Ada tertulis di kitabmu. Yesus sudah ada sebelum Maria diciptakan. Iya, tetapi dia belum jadi Tuhan Kucing. itu. Jadi Tuhannya Jadi itu belum setelah jadi dia Tuhan, mati dan ngomong bangkit pakai kembali. dalil. Bodat ngomong Wah, pakai lu dalil. kali nggak paham. Bentar, ayat berapa itu, Cang? Mati dan Apa bang? Mati dan bangkit lagi tuh jadi Tuhan. Roma 14:9 tuh. ya. Berapa? 9, Roma 14 ayat 9. Roma Namanya Yesus 9, siapa? bentar, Luga. Roma Namanya 14 Yesus Luga. siapa? Kristus harus mati dan bangkit supaya ia jadi tak. Bukan itu yang saya tanya. Mamanya Yesus siapa? Blok, aduh. Maria. Salah lagi. Kenapa bang Bodat. tapi jeda di sini terjadi? Masa Maria kawin sama Tuhan? Otak lu ada di mana? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang kawin sama Tuhan, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Ya, kalau dia kawin, Ya udah, diamlah kau. Udah blow on, jangan sok-sokan. sabar dulu. Ini Jadi Roh Kudus laki apa perempuan? Jadi Jangan gini, itu. biar aku kasih tahu orang nih Bang Luga. Roh Kudus laki apa perempuan? Mengawini Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Enggak apa-apa. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus laki apa perempuan? Perempuan. Nah, baguslah. Lu mulai Tahu ya, pintar. tapi ya, bukan baru masalahnya Kristen Luga, ya. ditanyakan itu meluga gini loh, kok yang kawin Roh Kudus dengan bapak yang hamil Maria itu pertanyaannya gimana sih? Begini loh, kalau hamil itu Dan kan jelaskan artinya Bang Luga, Maria itu, Bentar. Bang, Maria itu bagi Bang Luga ini, dia seperti tabung kayak gitu, benihnya tadi ditabungkan. Ibu angkat. Itu kan begitu ya? Jadi ini Yesus itu sudah ada sebelum Maria diciptakan. Jadi kok yang hamil Maria? Sebelum Maria diciptakan Yesusnya udah ada. Belum Tuhan dia Udah, tapi. Belum Tuhan dia. Nih, kau baca di Roma 14:9 tuh. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Itu artinya beda, bukan begitu artinya. Gimana kau mau menolak Tuhan Bible? itu kan artinya penguasa. Jadi setelah kebangkitan Yesus, baru dia menyatakan diri kekuasaannya sebagai Tuhan, nggak bisa lagi dia diolok-olok. Supaya Ketika menjadi dia- juga, itu katanya menjadi. Iya, menjadi tuh maksudnya dia sudah mulai beroperasi, bukannya dia bukan Tuhan, tiba-tiba sekarang jadi Tuhan, bukan begitu artinya. Tuhan itu kan artinya penguasa. Ketika dia bangkit, disitulah dia menyatakan diri bahwa dia tidak bisa disentuh lagi. Makanya Yesus naik ke surga kan nggak ada yang Ya ngarang. berarti sebelum itu belum Tuhan dia, belum jadi Tuhan. Belum Tuhan itu maksudnya bukan berarti hakikatnya darahnya udah Tuhan. Gimana Tapi sih? dia belum melakukan tugasnya sebagai penguasa. Karena Yesus datang itu pertama-tama itu menyelamatkan dulu, belum jadi bos. Ketika Untuk dia jadi itulah Luga disuruh sekolah supaya dia menjadi pintar. Gitu. Manusia tolol. Kalau Luga nggak sekolah, Luga nggak jadi pinter. Ini dia Ditanya Roh mati Kudus dulu, laki hidup kembali, baru jadi Tuhan. Gitu dong. sebentar. Gimana? Ditanya Roh Kudus laki apa perempuan aja lo nggak bisa jawab, mau ngajarin Kan udah gua jawab, menurut lu dia perempuan. Nah, lo juga kan tahu blow on. Ya dari lu lah. Tapi masih aneh aja lah Bu juga, yang kawin bapak dan Roh Kudus, yang bunting Maria gimana ceritanya gitu loh. Maria itu jadi sebagai wadah Bang Kucang. Maria itu kan tidak bersetubuh dengan laki-laki. Jadi Maria tidak bersetubuh lebih dengan dari Roh Kudus laki-laki. sama bapak ini diciptakan Yesusnya itu kan cuma Bang turun Luga. ke perut Maria. Yesusnya sudah duduk bertahta, tapi dia